Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Desain Penelitian dan Desain Satu Kelompok dalam Penelitian Eksperimen. Saya, Angger Syahputra Saragi, sebagai moderator, dan teman saya Zawa Zailani, Dara Syahrani Hasibuan, dan Sarah Humaira. Pengertian dari desain penelitian eksperimental adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Menurut Christian Townsend 2001, desain atau perencanaan diperlukan sebelum kita melakukan atau membuat suatu agar hasilnya sesuai dengan keinginan atau harapan. Contohnya, seperti kita akan membuat sebuah meja, kita perlu membuat perencanaan terlebih dahulu, bagaimana bentuk dan ukuran meja sehingga kita tahu bahan-bahan yang diperlukan. Setelah bahan-bahannya terkumpul, kita mulai memotong, menyusun dengan mendesain awal. Dengan melakukan ini, maka dapat dipastikan terbentuk meja sesuai dengan rencana semula. Jadi, bukan berarti bahwa yang menentukan desain penelitian, kita mengarahkan penelitian agar hasilnya sesuai dengan keinginan peneliti atau dengan kata lain, diarahkan agar menolak H0. Bila seperti ini, maka ini bukanlah penelitian ilmiah karena disengaja atau dibuat agar hasilnya sesuai dengan keinginan peneliti dan bukan berdasarkan fakta yang ditemukan melalui penelitian di lapangan. Dan fungsinya pertama, suatu masalah penelitian hanya dapat dijawab apabila desain penelitian yang digunakan merupakan desain yang tepat. Desain penelitian ini menentukan teknik analisis statistik yang tepat untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Selanjutnya, kedua desain penelitian eksperimental menunjukkan kontrol terhadap FS. Seperti telah diketahui mengenai varians bahwa tujuan peneliti adalah memaksimalkan varians sistematik, meminimalkan varians kesalahan, dan mengkontrol varians sekunder. Prinsip maksimum. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis desain. Jenis desain penelitian eksperimental menyangkut 3 hal. Yang pertama itu teknik kontrol, jumlah kelompok subjek, dan paradigma eksperimental. Jenis-jenisnya itu terbagi 2. Yang pertama, between subject. Desain between subject atau between partisipan ini disebut juga pendekatan eksperimental N besar atau large N, yang diperkenalkan oleh R.A. Fisher pada tahun 1925. Disebut desain between subject karena pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui dari perbedaan skor variabel terikat antara kelompok-kelompok subjek yang diberikan perlakuan yang berbeda. Yang kedua itu ada within subject. Desain within subject atau within partisipan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1938 disebut juga dengan pendekatan N kecil atau small n. Desain disebut within subject karena hanya menggunakan sekelompok subjek dan setiap subjek diberikan beberapa. Selanjutnya ada berbagai macam metode umpan balik. Metode 3x3, pendek namun efektif. Presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai media penyampaian ceramah, laporan, dan lainnya. Memiliki berbagai kegunaan, membuat presentasi menjadi alat pengajaran yang ampuh. Ada metode umpan balik sandwich, pendekatan berlapis untuk umpan balik. Presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Umumnya disampaikan di hadapan audiens. Memiliki berbagai kegunaan membuat presentasi menjadi ampuh. Yang ketiga ada metode BDP, bukti dampak perubahan. Presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Umumnya disampaikan di hadapan audiens. Presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Umumnya disampaikan di hadapan audiens, memiliki berbagai kegunaan membuat presentasi menjadi alat keyakinan dan pengajaran yang ampuh. Selanjutnya ada desain satu kelompok atau one group post-test design. Menurut Christian tahun 2001, desain ini disebut sebagai one group after only design. Desain ini hanya melihat satu kelompok yang diberikan manipulasi, kemudian setelah jangka waktu tertentu diukur responnya sebagai pengukuran variabel terikat. Simbol dari desain ini adalah manipulasi dilambangkan sebagai X dan pengukuran dilambangkan sebagai 0. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang desain satu kelompok. Jadi, desain satu kelompok itu banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik bidang pendidikan, organisasi, dan sebagainya.
Hal ini terjadi karena memang tidak memungkinkan dilakukannya randomisasi untuk membagi subjek ke dalam KE dan KK. Untuk melihat pengaruh dari variabel bebas, tidak dilakukan analisis statistik terhadap hasil pengukuran variabel terikat. Yang kedua, kelemahan dari desain ini yaitu tidak adanya kontrol terhadap VS. Salah satunya adalah randomisasi, sebagai syarat dilakukannya penelitian eksperimental. Karena hanya melibatkan satu kelompok atau sebagai KE, maka tidak ada kelompok pembanding KK sebagai kontrol terhadap VS, sehingga kesimpulannya dapat salah. Apakah perubahan pada variabel terikat disebabkan oleh manipulasi ataukah karena pengaruh faktor lain? Selanjutnya yaitu ada one group pretest post-test design. Di sini itu menurut Christian 2001, desain ini disebut juga dengan before after design. Pada desain ini diawali dengan penelitian, kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel terikat dan telah dimiliki subjek. Setelah diberikan manipulasi, dilakukan pengukuran kembali terhadap variabel terikat dengan alat ukur yang sama. Jadi dibandingkan dengan desain sebelumnya, desain ini lebih baik karena menggunakan teknik kontrol konstansi terhadap proaktif history, yaitu adanya proses post-test seperti telah dikemukakan. Dengan adanya pretest kita dapat mengetahui initial position masing-masing subjek, sehingga kita mengetahui proaktif history setiap subjek. Dengan kata lain, pretest menjadi pembanding bagi post-test. Dengan demikian, kesimpulan diperoleh lebih meyakinkan bahwa variabel bebas menyebabkan peningkatan variabel terikat. Desain ini sebenarnya mengatasi kelemahan dari desain one group protest design dengan menyediakan data pembanding. Kemudian, walaupun demikian, desain ini masih memiliki kelemahan, yaitu karena masih ada beberapa FS yang tidak terkontrol. Kelemahan ini terutama karena tidak dilakukannya randomisasi sebagai syarat mutlak dilakukannya penelitian eksperimen. Selain itu, karena dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah pemberian manipulasi, maka muncul retroactive history. Penjelasan selanjutnya yaitu time series design. Karena melibatkan pengukuran variabel terikat yang berulang dan seringkali dalam ukuran waktu yang cukup lama, maka desain ini disebut juga longitudinal design. Pada desain ini pengukuran dilakukan berulang, baik sebelum diberikan manipulasi maupun sesudah diberikan manipulasi. Baiklah, dari hasil presentasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa desain penelitian eksperimental merupakan bagian penting dalam metode penelitian eksperimental karena menunjukkan bagaimana suatu penelitian eksperimental dilakukan. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Selain itu, juga ada desain penelitian satu kelompok, di mana desain ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu one group post-test, one group pre-test dan post-test, dan time series. Baiklah, sekian yang dapat disampaikan. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.